Saat ini, Israel menghadapi isolasi terburuk dalam sejarahnya. Dari panggung diplomasi PBB, sanksi ekonomi Eropa, Israel juga menghadapi gelombang boikot dari budaya dan olahraga. Dulu, Afrika Selatan dijauhi dunia karena apartheidnya. Kini Israel diambang bayang-bayang yang sama dengan tuduhan genosida di Gaza. Apakah ini titik balik yang akan mengubah peta dukungan global? Apakah Israel sedang menuju status paria global? Mari kita bedah satu-satu soal isolasi yang diterima Israel, baik yang sudah dilakukan atau masih sebatas wacana. CNN melaporkan pekan lalu Uni Eropa yang merupakan mitra dagang terbesar Israel mengusulkan sanksi yang akan menangguhkan sebagian perjanjian perdagangan bebas dengan Israel. Komisi Eropa juga telah mengusulkan penangguhan pengaturan perdagangan ekspor Israel senilai 5,8 miliar euro atau sekitar 96 triliun rupiah. Mengutip Reuters, usulan ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Jika pengaturan perdagangan bebas ditangguhkan, Israel akan menghadapi bea masuk pada tingkat yang sama dengan negara lain. Akibatnya Israel harus membayar bea masuk tambahan sebesar 227 juta euro atau sekitar 4,4 triliun rupiah per tahun. Sejumlah negara telah menerapkan sanksi terhadap individu-individu Israel tertentu, pos-pos pemukim dan organisasi yang mendukung kekerasan di tepi barat. Guncangan terhadap perekonomian Israel tak berhenti sampai di sana. Agustus lalu, dana kekayaan negara Norwegia yang terbesar di dunia mengumumkan akan melepas bagian portofolionya di Israel imbas memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi embargo senjata sebagian atau seluruhnya dari Prancis, Italia, Belanda, Spanyol, Inggris Raya, dan negara lain atas tindakannya di Gaza. Tel Aviv juga terpukul di bidang hiburan dan budaya. Lembaga penyiaran di beberapa negara Eropa, termasuk Irlandia, Belanda, dan Spanyol, menyatakan akan memboikot kontes lagu Eurovision jika Israel diizinkan berpartisipasi pada 2026. Boikot ini dibantah oleh lembaga penyiaran Israel Kan 11. Mereka mengatakan akan terus melanjutkan pemilihan kontestan Israel untuk tahun 2026 dan menyebut perayaan musik itu tidak boleh dipolitisasi. The European Broadcasting Union selaku penyelenggara Eurovision mengatakan negara-negara anggota akan melakukan pemungutan suara pada November mendatang untuk menentukan negara mana yang dapat berpartisipasi tahun depan. Israel sendiri sudah menjadi bagian dari Eurovision sejak 1973. Aksi boikot Israel juga menggaung di Hollywood. Ribuan sineas, aktor, dan pekerja industri film sudah berjanji untuk tidak bekerja sama dengan institusi film Israel yang disebut terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina. Sederet nama besar Hollywood yang sudah menandatangani petisi diantaranya adalah Olivia Colman, Emma Stone, Andrew Garfield, dan Hannah M. Binder. Isolasi kini juga mulai merambah bidang olahraga. Ajang balap sepeda La Vuelta a España 2025 berakhir ricuh setelah gerakan pro-Palestina memaksa etapa final di Madrid pada Minggu 14 September 2025 dibatalkan. Media Israel juga melaporkan kekhawatiran negara mereka diskors dari kompetisi sepak bola Eropa. Menteri Kebudayaan dan Olahraga Israel Miki Zohar mengatakan ia dan pejabat Israel lainnya telah bekerja secara intensif di balik layar untuk memblokir inisiatif pengusiran Israel dari UEFA. Sejumlah pemain sepak bola Liga Premier Inggris termasuk bintang Liverpool Mohamed Salah juga telah menyatakan menentang perang di Gaza dan menyerukan solidaritas dengan rakyat Palestina. Boikot dunia terhadap Israel seolah mengingatkan pada Afrika Selatan antara tahun 1950-an hingga 1990-an, di mana negara ini menghadapi gerakan boikot yang kuat. Kondisi perlahan-lahan mengubah Afrika Selatan menjadi negara paria, alias negara yang terpinggirkan dari dunia internasional. Selama 2 dekade terakhir, sebuah kampanye masyarakat sipil yang dipimpin Palestina, Boycott, Divestment and Sanction atau BDS, telah meniru dampak boikot anti-apartheid di Afrika Selatan.
Setelah bertahun-tahun, gerakan ini pun semakin menarik perhatian dan daya tarik dunia, terutama sejak Perang di Gaza dimulai. Isolasi Israel di panggung dunia makin diperparah usai sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB minggu ini. Beberapa negara barat secara resmi mengakui negara Palestina, termasuk sekutu lama Tel Aviv seperti Kanada, Prancis, dan Inggris. Pemungutan suara kunci Majelis Umum PBB soal resolusi Israel-Palestina tahun 2017 dan 2025 menunjukkan sekutu lama Israel mulai meninggalkan barisan. Adapun kesimpulan ini didapatkan Direktur Eksekutif Institut Washington untuk Kebijakan Timur Tengah, Robert Sadloff. Indikatornya, jumlah negara abstain dalam pemungutan suara menurun, yang biasanya dilihat sebagai dukungan pasif terhadap Israel. Sadloff menggarisbawahi, pertanyaan besarnya adalah apakah isolasi diplomatik Israel yang semakin dalam ini bisa diperbaiki. Sementara laporan Komisi PBB soal genosida juga menarik perhatian baru terhadap penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional terhadap situasi di Palestina. Penyelidikan merekomendasikan agar jaksa memeriksa genosida sebagai bagian dari kasus tersebut. Meskipun dukungan dari negara lain tampak menurun, Amerika Serikat masih dengan tegas memberikan suaranya pada Israel. Mengutip France 24, Netanyahu akan bertemu Trump pada Senin 29 September 2025 waktu setempat. Pertemuan itu terjadi beberapa hari setelah Trump meluncurkan rencana 21 poin yang bertujuan untuk mengakhiri perang di wilayah Palestina. Poin-poin itu dikeluarkannya dalam diskusi dengan para pemimpin Arab dan Muslim di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Israel kini kian terpojok. Isolasi datang bukan hanya dari lawan, tapi juga dari sekutu lama yang mulai berpaling. Bukan sekadar kecaman, tapi sanksi ekonomi, boikot budaya, hingga larangan di panggung olahraga. Panggung internasional seakan memberi pesan yang sama bahwa perang yang melahirkan genosida tak lagi bisa ditoleransi. Israel menuju negara paria yang mengingatkan dunia pada gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan, mengucilkan Cape Town dari komunitas internasional, dan kini perlahan bayang-bayang itu mulai menyelimuti Israel. Israel mungkin masih tampak kuat karena Amerika Serikat jadi tiang penopang setia. Namun sampai kapan tiang itu mampu menyangga bangunan yang terus retak? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.